Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kalian tetap jaga kesehatan ya nak di masa pandemi ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita bisa menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN dan karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita pahami lebih detail lagi. Apa itu ASEAN? Kenapa terbentuk ASEAN itu? Apa yang menjadi latar belakangnya? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu dibentuk, diprakarsai oleh 5 negara: Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Itu terbentuk 8 Agustus 1967 di Bangkok. Kelima negara tadi melakukan deklarasi di Bangkok yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok, yang diwakili oleh Perdana Menteri dari masing-masing kelima negara tersebut. Sesudah itu menyusullah masuk negara-negara lainnya. Dari 11 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang sudah menjadi anggota ASEAN, masih 10 Timor Leste belum masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut mana letak geografis ASEAN. Ya, ASEAN secara geografis berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kalau dikatakan letak geografis, tahu kan? Letak geografis, letak sebenarnya di permukaan bumi. Posisi atau letak wilayah pada kenyataannya di permukaan bumi. Nah, letak geografis ASEAN berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia di sebelah utara, benua Australia di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. ASEAN, kalau dilihat dari bentuk geografisnya, ada yang berbentuk mirip seperti menyerupai lingkaran. Ayo, perhatikan gambar. Negara mana itu? Iya, betul, Kamboja. Ya kan? Ada yang berbentuk pulau terpisah-pisah atau sering disebut dengan istilah lainnya fragment. Nah, coba perhatikan gambar peta berikut. Yang mana itu? Yang pulau terpisah-pisah. Oke, betul, baik. Filipina, Indonesia. Nah, ada yang berbentuk memanjang atau along. Ayo lihat peta. Apa itu yang berbentuk memanjang? Iya, betul, Vietnam. Dan ada yang beragam bentuknya. Nah, yang mana yang beragam ini bentuknya? Apa? Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Itu dia berdasarkan bentuk geografisnya. Nah, sekarang kita pahami letak astronomis negara ASEAN. Tahu kan letak astronomis itu apa? Dikatakan letak astronomis itu letak wilayah berdasarkan letak lintang dan letak bujurnya. Nah, berarti harus kita perhatikan di lintang berapa dan di bujur berapa dia berada ASEAN itu.
ASEAN itu berada di lintang 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari letak itu jelaslah bagi kita bahwa negara paling utara di ASEAN itu negara mana? Ayo, perhatikan gambar. Iya, betul, Myanmar. Paling selatan? Iya, bagus. Nah, itu adalah apa tadi? Iya, Indonesia. Dan paling barat? Ayo, lihat gambar, lihat peta. Iya, benar. Myanmar juga. Dan paling timur adalah juga Indonesia. Nah, itulah menyangkut letak astronomis ASEAN. Sekarang kita lanjut mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia itu secara geografis terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Di sebelah utaranya Asia, di sebelah selatan Australia, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah timurnya Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada sekitar 13.466 pulau lah mungkin ya. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sekitar 270 juta jiwa, kurang lebih ya. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, hasil pertanian, peternakan, dan lain-lain. Itu gambaran umum dari Indonesia. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah barat dan wilayah timur. Brunei Darussalam ini berada tepat di Pulau Kalimantan. Jadi dia di Indonesia, di wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Iklimnya sama seperti Indonesia, yaitu iklim tropis. Jumlah penduduknya pada sensus 2019 sekitar 433.285 jiwa. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ketiga, Singapura. Singapura itu sangat sempit, pulau yang sempit. Singapura, aktivitas ekonomi masyarakatnya berbeda dengan negara yang ada di ASEAN yang lainnya. Dia aktivitas ekonominya dari industri dan perdagangan. Singapura itu merupakan negara terpadat penduduknya di Asia Tenggara. Kenapa terpadat? Karena wilayahnya sempit. Terpadat bukan terbanyak. Yang terbanyak adalah Indonesia kan? Sementara dia terpadat kenapa? Karena daerahnya sempit. Itu dia. Singapura memiliki iklim tropis. Jumlah penduduknya sekitar 5.708.000 lah. Tahun 2017. Sumber daya alamnya terbatas ya. Tentu kenapa terbatas? Daerahnya sempit. Jadi industri dan jasa lah yang paling unggul di sana. Tidak agraris. Negara Thailand. Thailand
satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Ya. Wilayah Thailand juga memiliki iklim tropis, jumlah penduduknya sekitar 69 jutaan tahun 2017. Hasil pertanian utamanya adalah padi, makanya menjadi komoditas ekspornya negara ini adalah padi atau katakanlah beras. Itu dia. Negara Vietnam. Negara Vietnam itu berada paling timur di semenanjung Indonesia. Jumlah penduduknya tahun 2017 95.580.000 jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi 4, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, Vietnam bagian selatan. Ekspornya yang utama adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, dan lain-lain. Impornya BBM, besi, baja, pupuk, dan lain-lain. Selanjutnya negara Myanmar. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Ibu kotanya apa? Iya, betul. Rangon. Ya. Kesuburan tanahnya termasuk tanah-tanah aluvial ya, jadi sangat subur karena adanya sungai Irrawaddy di sana dan sungai Salwan. Makanya sangat cocok untuk usaha pertanian. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 53.370.000 jiwa. Wilayah selatan memiliki iklim tropis, wilayah utara memiliki iklim subtropis sekitar 4,5 derajat ke utara. Dia sudah termasuk lagi di kawasan tropis. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Timur berada di wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan, yaitu daerah Sabah dan Sarawak. Iklim negara Malaysia sama seperti Indonesia adalah memiliki iklim tropis. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 sekitar 32.400.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 0,3% per tahun. Selain pertanian, Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian, tapi yang paling utama adalah pertanian. Laos. Negara Laos ini unik ini negara. Kenapa Ibu katakan unik? Inilah negara di kawasan ASEAN satu-satunya yang tidak memiliki lautan. Laos berada di semenanjung Indochina. Jumlah penduduk Laos tahun 2017 sekitar 6.858.120 jiwa. Laos memiliki iklim tropis. Ekspor utamanya adalah biji timah, kayu, besi, kulit, dan lain-lain. Impor utamanya adalah beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Baik, selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan. Ya, Filipina memiliki banyak gunung api. Kenapa? Karena Filipina itu dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik. Ya. Jumlah penduduk Filipina tahun 2017 sekitar 104.918.000 jiwa. Ya, kurang lebih lah. Filipina memiliki iklim tropis seperti Indonesia yang dipengaruhi oleh
angin muson. Tahu kan angin muson? Angin muson itu kan ada dua, angin muson barat dan angin muson timur. Iya. Komoditas utamanya adalah pertanian seperti beras, kelapa, tebu, jagung, dan lain-lain. Komoditas industrinya peralatan elektronik, obat-obatan, bahan kimia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah negara Kamboja. Apa ibu kota Kamboja? Iya, bagus, Phnom Penh. Ya, Kamboja juga memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam yang khas. Dia berbentuk menyerupai piring, seperti lingkaran ya, atau gempek, istilah lainnya kompek. Penduduk Kamboja tahun 2017 sekitar 16 juta jiwa kurang lebih. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan pengelolaan tradisional. Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB, UNESCO, WHO. Baik, itulah karakteristik dari negara-negara yang ada di ASEAN. Sekian dan terima kasih.